Pegunungan Menoreh, sebuah surga yang tersembunyi di Kulon Progo. Tempat di mana waktu seakan berhenti dan setiap napas dipenuhi aroma kopi yang khas. Di sini, di dataran tinggi ini, biji kopi Menoreh tumbuh dengan penuh cinta dan ketelatenan. Setiap pagi sebelum matahari menyapa dunia, para petani sudah memulai hari mereka, memetik biji kopi terbaik dengan penuh kesabaran. Dari satu tangan ke tangan lainnya, biji kopi ini melewati proses yang begitu teliti, dari fermentasi, pencucian, hingga pengeringan. Setiap biji kopi Menoreh adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rasa dan aroma yang dihasilkan adalah cerminan dari tanah subur dan udara sejuk pegunungan Menoreh. Setiap cangkir membawa cerita tentang perjuangan dan kebanggaan masyarakat lokal. Di balik setiap teguk, kami tidak hanya merasakan kelezatan kopi, tetapi juga cinta dan semangat yang dituangkan oleh para petani. Kopi Menoreh bukan sekedar minuman, tapi sebuah pengalaman. Mari kita nikmati secangkir kopi Menoreh dan hargai setiap momen yang dihadirkan. Setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil. Begitu pula dengan perjalanan Mbak Mar dalam dunia kopi. Menoreh yang asri ini tidak hanya menjadi saksi perjuangannya, tetapi juga ladang inspirasi. Bagaimana kisahnya bermula? Mari kita dengar langsung dari Mbak Mar. Bunda kan pernah jualan bakso keliling, kemudian gorengan, kemudian jualan rujak tapi rujak yang dari gula kelapa. Terus jualan buah, terus jualan termasuk buka warung kelontong kayak gitu juga. Nah itu resikonya semuanya hampir semua resikonya besar. Nah kalau kopi ini resikonya kecil, gitu, resiko rugi itu kecil. Itu aja pertimbangannya. Oh, berarti dari kan Bunda udah Iya. sering nyoba usaha-usaha sebelumnya. Iya, karena udah nyoba banyak usaha. Beberapa usaha yang telah Bunda coba itu Iya. kemungkinan punya resiko yang besar. Iya, punya resiko Dan rugi Bunda yang lihat besar. potensi ataupun peluang di kopi ini punya resiko yang kecil. Iya, punya resiko yang kecil dan waktu Bunda mulai itu memang komoditas kopi itu melimpah gitu. Bludak gitu. Iya, ya. iya. Jadi Bunda selama ini sebelum-sebelumnya itu kalau sama kopi udah lama ya Bun. Iya, iya. Jadi penikmat kopi juga. Dan juga Bunda coba usahanya, lihat peluang di dunia perkopian dengan potensi bahwa produksi kopi tinggi. Itu menjadikan Bunda melihat ini adalah prospek usaha yang bagus dengan resiko yang rendah. Gitu. Tapi sebelum Bunda langsung membuka ini, Bunda coba-coba dulu kan ya itu? Ya sebenarnya coba tapi Bunda langsung. Oh langsung? Jadi mulai awalnya juga ya emang coba-coba tapi memakai hasil kebun sendiri aja. Oh. Jadi kalau sebelumnya kan hasil kebun sendiri itu kopinya dijual ke pasar. Oh iya. Nah, terus waktu mau mulai ya kita bikin produk. Nah waktu bikin produk itu kan menghabiskan hasil panen kita sendiri. Iya. Dan itu awal-awalnya belum laku, belum bisa dijual. Pertama belum punya brand, Iya. kedua belum standar, baik itu olahannya, produksinya maupun packagingnya. Nah jadi ketika Bunda bawa kemana, keluar ke sambil rapat atau workshop atau apa, nanti orang akan minta di gratis. Jadi semacam sampel Iya, gitu. semacam Bun ini sampel ya, Bun ini bisa gratis ya gitu. Nah itu lama, itu berlangsung lama sampai 3 atau 4 tahun. 3-4 tahun. Iya, Berarti udah berapa lama Bunda mulai usaha kopi? mulai 2007. 2007 berarti. Waduh, saya baru bisa jalan itu. Kamu lahir Iya. lahir 2002. 2004. 2005 saya. Oh 2005. Ya, kelihatan mudaan saya. Emang kelihatan Kamu muda. baras. Nggak apa-apa. Berarti yang pemikiran saya itu lebih dewasa itu. Usia lebih muda, pemikiran dewasa. Nice, mantap. Jadi Bun kan pasti ada satu momen nih yang bikin Bunda
pengen konsisten di kopi gitu loh. Selain resiko yang rendah sama prospek usaha yang yang menjamin keuntungan yang baik juga. Terus ada momen nggak yang buat Bunda itu, wah ini aku harus konsisten nih di dunia perkopian gitu. Jadi Bunda akhirnya memilih untuk konsisten di kopi gitu loh. Jadi Bunda kepikiran waktu itu melihat di suatu negara. Nah gitu, di negara itu kan nggak ada pohon kopi, nggak ada pertanian. Akan tetapi orang minum kopi itu 24 jam. Jadi orang hampir nggak tidur itu yang diminum kopi, bukan teh. Nah jadi saya kepikir oh berarti kopi ini kelasnya internasional. Nah kalau saya jualan mie ayam misalnya, saya buka warung mie ayam misalnya, atau saya produksi Rujak, ya misalnya saya buka cerimping singkong lah misalnya. Nah itu saya nggak kepikiran ketemu pejabat-pejabat negara, atau saya nggak ketemu komunitas kopi. Yang komunitas kopi itu adalah internasional gitu. Memang di balik selain prospeknya rendah, terus resiko yang rendah, Bunda juga lihat bahwa komunitas kopi ini penikmatnya bukan orang-orang lokal. Iya. Sehingga ini jadi usahanya bisa lebih luas sampai ke tahap internasional. Iya. Nah itu juga kegiatan-kegiatannya Bunda juga bisa mengundang tamu asing banyak loh. Banyak berarti udah. Ya udah kesini. Jadi Bunda punya paket namanya kopi plantation atau kopi tour. Jadi kalau kopi tour itu memang peminatnya dari luar negeri. Nah itu sebenarnya orang luar itu kan tertarik kehidupan di kampung dengan segala budayanya di kampung. Terus kemudian komoditas yang memang mereka itu suka dengan produknya. Jadi pengen tahu langsung bagaimana nanam, bagaimana petiknya, bagaimana ngolahnya, kemudian minum langsung di tempat. Nah itu mereka kebanyakan suka. Berarti hal pengetahuannya itu sangat besar ya, pengen rasa tahunya itu ya. Iya. Jadi bisa menarik turis-turis asing juga mengenal. Kita juga bisa buat mengenalkan budaya kita. Betul. Terus ciri khas kopi Indonesia yang Indonesia termasuk produsen kopi dunia juga. Iya. Masuk mengekspor 3 besar sih. Nah, kan 3 besar. Iya. Kalau 3 besar. Tentu itu yang jadi tantangan juga ya buat usaha kopi. Nah, kalau pas di saat Bunda tahu nih udah fokus pada peluang sama prospek usaha di dalam dunia perkopian, itu kan Bunda jelas harus menyiapkan Bunda juga punya kebun nih. Kebun terus Bunda harus memilih nih komoditas jenis kopi yang apa sih yang bisa ditanam di ketinggian di daerah Menoreh, terus cara budidaya yang harus Bunda siapkan strateginya. Terus gimana nih strategi Bunda dari membudidayakan kopi dengan tantangannya adalah iklim juga sekarang itu. Ya, itu merupakan tantangan memang karena perhitungannya sekarang kalau dihitung peminum kopi dengan jumlah pohon kopi yang ada di Menoreh ini lebih banyak peminum kopi. Minum kopi. Jadi, perkembangan konsumen kopi itu lebih besar daripada pembudaya. Kalau pembudaya sih jauh selisihnya, tapi dengan jumlah tanamannya aja lebih banyak peminum kopinya daripada jumlah tanamannya. Sekarang kopi lebih minim. Nah, kalau kamu hitung coba, misalnya panen satu pohon itu untuk diminum satu orang dalam 1 tahun nggak cukup. Iya, kamu hitung aja. Kalau misalnya mungkin bisa untuk menghitung kebutuhan ya. Jadi kopi itu misalnya satu orang tuh dalam 1 hari butuh berapa, bisa dikalikan dalam 1 bulan. 1 bulan tuh misalnya 1 orang butuh 0,5 kilo, misal loh. Cukup nggak 0,5 kilo? Nah, terus misalnya 0,5 kilo aja, 0,5 kilo terus kali 1 tahun berapa 1 orang? 1,5 kilo kali setengah kali 360 berarti 155. Iya kan? Yes. 155 kilo per orang 1 tahun. Kamu hitung cukup nggak? Saya juga suka minum kopi ya. Buat konsumsi kayak 200 gram itu paling lama itu 2 minggu. Paling lama loh. Kadang bisa 1 minggu loh 200 gram itu. Jadi memang kopi itu standar itu buat orang yang suka sama kopi. Nah itu merupakan tantangan Bunda. Jadi Bunda tetap
memotivasi petani untuk menanam kopi, untuk berkebun, karena untuk stok bahan itu memang sekarang kurang. Jadi Bunda ada beberapa kelompok, ada beberapa komunitas yang memang Bunda motivasi untuk menambah populasi tanaman. Nah, kalau di kebun Bunda sendiri, Bunda nanam jenis kopi yang apa aja? Kalau di sini baru cocok yang robusta karena ketinggiannya cuma sekitar 600 ya. Nah sebenarnya di sini tuh terkesan dipaksa dengan lahan dan ketinggian dan iklim segini itu sebenarnya belum ideal untuk nanam kopi. Tapi karena komitmen Bunda sudah mengolah kopi dan sudah berjejaring di dunia kopi, nah makanya Bunda tetap komitmen menanam kopi. Memang dari konsisten sama dedikasi Bunda buat di dunia perkopian, terus di tahap budidaya juga Bunda juga punya tantangan juga ya Bunda, karena standarnya kopi itu berapa gitu ya Bunda. Bunda memaksakan untuk di ketinggian. Ini memang masih terkesan dipaksakan, maka hasil produksinya belum maksimal. Kalau misalnya standar itu harusnya per hektar itu menghasilkan 1 sampai 1,4 ton per hektar, tapi di sini nggak bisa. Jadi paling di sini hanya 0,6 sampai 0,8 per hektar. Emang Bunda punya berapa hektar di sini? Kalau luasan hektar cuma sekitar 1 hektar aja, atau mungkin kurang ya. Dia kan ada 1 hektar itu Bun. 1 hektar itu kalau masa panen kopi itu berapa lama ya Bun? Dari mulai berbunga? Dari mulai nanam, kalau dari mulai nanam itu paling 3 tahun udah mulai berbuah. Tapi mulai bunga sampai panen itu 1 tahun, jaraknya 1 tahun. 1 tahun nih Bun? Iya. Itu 4 tahun ya, butuh 4 tahun. Iya. Berarti kalau buat ngitung tingkat produksi itu per tahun ya Bun? Iya, per tahun. Di 1 hektar itu, di kebun 1 hektar Bunda itu rata-rata per tahunnya produksi kopi berapa kilo? Ya itu cuma sekitar 0,6 sampai 0,8 ton per tahun. Nah itu aja kopi ceri, bukan biji kering loh. Oh ya. Kopi ceri. Iya. Tapi memang ada perawatan khusus nggak dari Bunda sendiri di saat Bunda tahu nih bahwa standar ketinggian budidaya kopi di sini terkesan dipaksakan, terus justru kita harus punya itu loh Bunda. Bunda pasti punya strategi nih, ataupun metode perawatan yang khusus buat budidaya kopi di ketinggian segini. Ya kalau Bunda sih yang jelas kita memang kita memakai perawatan pupuk itu pakai pupuk alami. Jadi untuk pestisida pun kami dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita kan bisa dijadikan pestisida pestisida nabati ya Bun. Organik. Pestisida organik. Iya. Jadi kita nggak memaksakan untuk beli pupuk pabrik atau apa. Tapi alhamdulillah konsisten nih Bun, maksudnya pertumbuhan kopinya dengan disokong dengan pupuk organik itu pertumbuhannya malah bagus ya. Iya. Karena ini pupuk organik itu kan justru menjaga tanah juga ya? Tanah. Jadi tanaman itu bisa lebih bertahan hidup lebih lama. Ya. Gitu. Memang tantangannya di Bunda itu memang Bunda memang punya strategi. Iya. Di saat Bunda kan udah punya produksi kopi yang Bunda mulai dari budidaya ya. Iya. Kalau bicaranya kan kalau di pertanian bahkan dari pembibitan. Bahkan dari pembibitan juga Bunda juga. Itu udah siap angkut. Berarti Bunda juga masuk dari pembibitannya juga. Iya. Wow, itu memang dari tahap awal banget ya Bun. Bumbunya kompleks Bunda ambil dari mulai pembibitan, terus budidaya, penanaman, perawatan sampai pemrosesan sampai pemasaran juga Bunda kuasai. Nah, langkah pertama Bunda dalam memasarkan kopi itu gimana Bun? Kalau Bunda sih karena terus terang Bunda kan gaptek, termasuk karena faktor U juga, terus kemudian faktor pendidikan juga. Jadi kalau Bunda cuman memperluas jaringan atau kita memperbanyak temen, memperbanyak koneksi. Jadi kalau dulu tuh Bunda punya prinsip seduluran. Jadi bahasa Jawanya itu seduluran.
ini ada yang bukan Jawa? Emang bukan dari Jawa semua, Bu. Oh, Jawa semua toh? Bukan Oh, dari bukan. Jawa semua. Kamu bukan dari Jawa. Saya dari Banten, Mas. Oh, Banten. Tapi tahu nggak maksudnya Ya, seduluran? tahu. Saya agak dekat sama Jawa di Jambi saya, Bu. Berarti nggak bisa bahasa Jawa? Bisa juga ya? Dikit bisa. Nanti tanya teman kamu yang Jawa. Iya. Jadi seduluran itu kalau di bahasa Indonesia kan apa? Persaudaraan. Nah, persaudaraan betul, untuk di bahasa Indonesia kan itu persaudaraan, tapi maknanya itu beda. Jadi seduluran itu akan lebih dekat gitu loh. Jadi kayak kita lebih akrab, bukan apa namanya. Jadi pokoknya prinsip seduluran itu Bunda jalani aja ke siapapun. Kita nggak memandang itu kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Karena intinya Bunda akan membentuk jejaring dunia perkopian. Oh, berarti langkah awal Bunda yang saya tangkap ya Bunda. Bunda mulainya dari membangun relasi mitra Iya, bisnis. betul. Mitra bisnis yang memang ya Bunda nganggap semua orang itu jadi relasi yang menguntungkan Iya, buat iya. memperbanyak jaringan bisnis Iya. gitu. Itu jadi langkah awal pertama buat Bunda membranding kopi Iya, Bunda, iya. terus memperluas pasar juga gitu. Iya. Betul. Iya. Karena kalau misalnya contoh kamu nih siapa namanya? ASKI. Aski. Ya. Kalau misalnya kamu Aski ya datang ke Bunda, kemudian Bunda layani dengan baik, kemudian dapat apa namanya sajian yang baik. Mesti kamu akan cerita ke 5 orang paling enggak, Iya, 5 benar, orang benar. minimal. Iya. Nah, terus 5 orang temen kamu yang kamu cerita itu Tambah akan lagi cerita cerita lagi. lagi. Nah, itu loh jejaringnya kayak gitu. Dan sebenarnya Bunda juga ada tawaran dengan mereka dengan beliau-beliaunya. Jadi kalau memang mau membangun relasi silakan. Terus kemudian kalau misalnya ada yang mau apa namanya mau produknya Bunda, terus misalnya Aski boleh sama Bunda, iya. Bun ini temen Aski mau ini beli kopi atau apa gitu. Jadi sebenarnya kita juga membentuk jaringan yang profit juga. Iya. Tapi kalau memang yang kayak Aski dengan sukarela ngasih tahu ke teman-temannya, ke komunitasnya gitu ya juga nggak masalah gitu. Teman-teman, keren. Menurutku Bunda memang bisa baca peluang walaupun Bunda nyatakan bahwa Bunda gaptek, tapi dengan prinsip yang Bunda pegang yang namanya seduluran tadi, Iya. itu bisa menjawab menutupi kekurangan Bunda yang gaptek, namun relasi jejaring bisnis Bunda itu memang berkembang dengan ya Bunda punya prinsip itu tadi. Iya. Jarang saya temuin orang-orang yang punya prinsip. Nah, Orang bakalan dikenalkan di dunia Iya, kayak kamu siapa namanya? Sobirin. Sobirin, Aski. Nah, kamu sebenarnya mewakili siapa ya? Artis lah katakan. Artis siapa? Idola kamu siapa? Deddy Corbuzier. Nah, ya, kamu mewakili Deddy Corbuzier kalau kamu? Pras Teguh. Oke, kamu juga mewakili. Jadi kalau daripada Bunda itu menyewa Krisdayanti atau menyewa Iwan Fals gitu kan, nah, lebih baik kan Iya, dengan iya, kalian iya. sebagai artisnya gitu. Nah, kamu nggak merasa apa namanya nggak sadar kalau kamu tuh sebenarnya artis. Artis. Iya benar banget. Bunda memang Bunda udah pernah nyoba belum Bun? Kan strategi bisnis sekarang kalau kita bicara lanjut ke perkembangan era digital masif banget ya. Sekarang kan memaksa bahwa industri sekarang itu masuk ke dunia digital. Iya. Nah di situ Bunda pernah kepikiran nggak buat masuk ke strategi digital marketing gitu? Sebenarnya ini juga sih apa namanya masuk. Tertarik dan itu juga bagus, cuman ya itu tadi karena Bunda itu kan masuk di kriteria gaptek kemudian apa namanya Bundanya gaptek pintar tapi bisa memperluas jaringan itu jarang bisa. Nah jadi Bunda itu kalau disuruh apa namanya ngotak-ngatik HP gitu apa ya boleh dikatakan sudah nggak paham dan nanti akhirnya kan jadi males atau apa ya. Iya. Karena nggak paham terus Bunda milih misalnya 24 jam lah 24 jam Bunda suruh produksi suruh kerja oke lah Bunda produksi aja tapi nanti mungkin kamu jadi artisnya gitu aja. Lewat seduluran tadi juga Iya. Bunda wah keren Bun. Banget. Memang Bunda udah baca strategi itu tanpa disadari Bunda ngejawab kekurangan Bunda itu tadi Bun. Itulah yang saya jos. Ya. Bunda jos banget. Bunda sih apa ya kepikiran
apa ya yang harus saya jalankan, karena saya pertama gaptek, faktor usia juga, terus kemudian kita tinggal di desa, jadi nggak terfasilitasi apa ya, maksudnya sarana dan prasarana itu kurang mendukung gitu kan. Kan Bunda kita udah bicara bisnisnya, Bu. Bisnis budidaya yang dengan tantangan Bunda sendiri sebagai petani kopi juga, produsen atau pemasarnya juga. Harapan dari Bunda memang kan punya penuh dedikasi dan konsisten di dunia perkopian. Harapan Bunda dan rencana Bunda ke depannya untuk keberlanjutan kopi di Indonesia itu apa, Bu? Kalau saya harapannya ini ya saya pingin anak-anak muda itu tidak menjauhi maksudnya itu harus tetap mengenal jadi petani, harus tetap mengenal jadi petani, jadi pekebun, jadi wirausaha, jadi entrepreneur gitu. Jadi kalau misalnya kamu pikir Bunda itu dari bidang pembenihan sampai ke pengolahan itu, kalau kamu ngambil subbidang di sebuah lembaga gitu sudah menjadi berapa bidang aja. Makanya itu tolong dari anak-anak muda itu ada yang mewakili Bunda mengambil dari beberapa subbagian itu. Jadi harus menguasai, harus menjadi tenaga ahli. Kalau misalnya bidang pembibitan, ya udah harus ada yang jadi tenaga ahli pembibitan. Kalau misalnya produksi, harus ada tenaga ahli yang menjadi produksi gitu. Memang Bunda berlanjutnya percaya buat generasi ke depannya bahwa kami sebagai anak muda, Bunda naruh harapan dulu itu jadi tantangan aku sama Aski juga ya, Bu. Tantangan kami yang kami udah kenal Bunda, tahu proses-proses Bunda sekarang. Jadi kami juga berpikir bahwa ini bakal menjadi tanggung jawab kami buat ke depannya gitu. Harus. Karena kalau yang udah tua ini kan udah mau habis waktunya. Begitulah kisah inspiratif dari Mbak Mar dan Kopi Moka Menoreh. Semoga cerita ini tidak hanya membuat kita makin mencintai kopi lokal, tapi juga menginspirasi banyak orang untuk terus berkarya. Jangan lupa Sobat Kopi dukung produk lokal kita, karena di balik setiap cangkir ada semangat dan cinta dari para pembuatnya.